Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Basuki. Senang saya bisa berjumpa dengan rekan muda, khususnya yang akan mengikuti seleksi kompetensi bidang pengadaan barang atau jasa. Pada video sebelumnya, saya telah membahas 3 soal dari tahapan persiapan pengadaan barang atau jasa. Untuk video ini, saya akan membahas 3 soal yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pengadaan. Contoh soal pertama. Contoh soal berbunyi, apabila dalam tender atau seleksi tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, maka tender atau seleksi dinyatakan gagal oleh A. Pengguna anggaran, B. Pejabat membuat komitmen, C. Pokja pemilihan, D. Pejabat pengadaan. Kata kunci dari contoh soal ini adalah tender, seleksi, dan tender atau seleksi gagal. Untuk menjawab contoh soal ini, kita harus paham siapa yang bisa menyatakan tender atau seleksi gagal dan apa yang menjadi penyebabnya. Kita tahu bahwa yang mungkin menyatakan sebuah tender atau seleksi gagal adalah pengguna anggaran atau pokja pemilihan. Dalam kasus ini, siapakah yang menyatakannya? Pengguna anggaran atau pokja pemilihan? Untuk itu, kita harus tahu apa penyebab tender atau seleksi gagal. Contoh soal menyebutkan bahwa penyebabnya adalah tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran. Untuk memastikan pilihan yang benar, maka rekan muda tentukan pasal mana yang sesuai untuk penyebab kegagalan itu. Benar, pasal yang relevan adalah pasal 51 ayat 2 huruf B untuk penyebab kegagalan dan ayat 3 untuk pihak yang menyatakan tender atau seleksi gagal. Apa jawaban yang rekan muda pilih? Jawaban yang benar adalah C. Pokja pemilihan. Contoh soal kedua. Contoh soal berbunyi, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi A. 5% dari harga yang tercantum dalam nilai total HPS, B. 10% dari harga yang tercantum dalam nilai HPS, C. 5% dari harga yang tercantum dalam kontrak baru, D. 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal. Apa kata kunci dari contoh soal ini? Benar, perubahan kontrak. Untuk menjawab contoh soal ini, rekan muda cari pasal yang membahas perubahan kontrak. Sudah ketemu? Benar, pasal 54 ayat 2 yang berbunyi, dalam hal perubahan kontrak, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Contoh soal ketiga. Contoh soal berbunyi, tindak lanjut yang dapat dilakukan jika tender ulang mengalami kegagalan, sementara pekerjaan tersebut tidak dapat ditunda untuk kepentingan pelayanan publik ialah A. Penunjukan langsung, B. Pengadaan langsung, C. Tender cepat, D. Pemasukan penawaran ulang. Kata kunci dari contoh soal ini adalah tindak lanjut tender gagal. Untuk menjawab contoh soal ini, maka rekan muda harus menemukan pasal yang sesuai. Benar, pasal yang sesuai adalah pasal 51 ayat 10 yang berbunyi, dalam hal tender atau seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 9 gagal, pokja pemilihan dengan persetujuan PA atau KPA melakukan penunjukan langsung dengan kriteria A. Kebutuhan yang tidak dapat ditunda, dan B. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender atau seleksi. Maka jawaban yang tepat untuk contoh soal yang ketiga adalah A. Penunjukan langsung. Demikian ulasan singkat tentang 3 contoh soal tahapan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Semoga video ini bisa menjadi bekal mengikuti seleksi kompetensi bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Sampai jumpa pada video berikutnya yang akan membahas topik yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.